Selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPA, 10 IPA ya. Hari ini kita belajar tentang operasi hitung vektor R3. Nah, Briana akan coba jelaskan melalui video pembelajaran. Untuk hari ini penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Kamu bisa simak di sini. Briana ilustrasi gambar kubus. Jadi kalau sebelum mid kemarin kita belajar vektor atau dimensi 2. Dimensi itu apa sih sebenarnya? Dimensi 2 itu, jadi kita kalau mau menyatakan suatu ruang, kalau ruangnya itu dimensi 2, berarti berada dalam satu bidang, jadi di atas bidang. Atau bisa kita, kalau kita dibahasakan dengan bahasa awam itu gambar ya. Jadi kalau dimensi 2 itu kan kita menulis, kita menggambar itu di atas kertas kan, atau di atas papan tulis. Nah, itu berarti itu ruangnya adalah dimensi 2. Nah, tetapi kalau suatu benda kita nyatakan dalam bentuk dimensi 3 ruang, berarti benda tersebut memiliki 3 matra atau 3 dimensi ya. Jadi punya kalau 3 dimensi itu berarti volume ya, punya dimensi volume. Atau dimensinya tuh punya panjang, lebar, dan tinggi. Sementara kalau 2 dimensi saja itu ruangnya tuh hanya punya panjang dan lebar. Hanya punya dimensi luas. Nah, dimensi 3 itu berarti punya volume. Jadi dimensinya adalah terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sekarang kubus itu kan suatu benda dimensi 3 ya, atau benda yang bisa kita pegang ya. Jadi punya panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sekarang kita gambarkan di sini ya. Kalau gambarnya ini dimensi 2, tapi kamu bayang itu sebagai suatu benda dimensi 3 ya. Nah, di sini misalnya saya 0 titik pusat sumbunya itu di titik ini ya. Misalnya saya punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Saya ambil titik D sebagai pusat sumbu, kemudian saya tarik ke sini. DC itu sebagai sumbu X atau dimensi panjangnya ya. Di panjang kubus atau panjang balok ya. Kemudian ini DA ini sebagai dimensi Y. Berarti ini lebarnya. Kemudian DH ya. Jadi ini sebagai sumbu Z, itu dimensi tinggi. Nah, paham ya sampai sini ya. Jadi yang dimaksud dengan vektor R3 itu vektor tinggi. Gimana menyatakan sama kayak vektor R2. Jadi bisa dinyatakan bentuk vektor baris kayak gini ya. Cuman kalau R2 berarti cuman sampai sini aja ya, tidak punya dimensi yang ketiga. Vektor baris, vektor kolom, atau dinyatakan dengan IJK. Nah, yang pertama, kalau misalnya ini, saya vektor V1 berarti ini 321 tuh suatu posisi di dalam ruang. Nah, itu kita bisa gambarkan. Posisi itu kayak suatu titik ya. Tapi titik itu tidak berada di atas bidang, tapi di dalam suatu ruang. Ini 3 itu dimensi panjangnya, anggaplah ini 0 ya tadi ya, 0, 1, 2, 3 di sini. 3. Kemudian ini dimensi lebarnya 2, 1, 2 misalnya di sini ya. Kemudian dimensi 3. Gambarnya gini ya. Karena ini ruang ya. Nah, ini kira-kira titiknya tuh di sini. Jadi di dalam ruang kubus itu, bukan nempel sisi kubusnya, bukan di permukaan, tetapi di dalam kubus itu di dalam kubus ini, di sini ya. Titiknya tuh di tengah-tengah ruang itu ya. Bisa membayangkan ya. Jadi posisinya tuh di sini, di tengah di tengah ruangan kubus itu. Nah,
Kalau vektor posisinya berarti kita titik vektor posisi itu kan titik tangkapnya di pusat sumber ya. Berarti ini misalnya titik tangkapnya di 0, ini vektornya. Nah, ini. Jadi vektor V1 tuh ini ya, ini V1. Bisa ya, bisa dibayangkan ya. Jadi itu kalau ditarik tuh jadi bentuknya gini. Gitu ya. Tapi di tengah ruang. Di ruang di dalam kubus itu. Nah, ini sama ya. Ini kalau yang pertama ini kita nyatakan dengan vektor, kalau yang ini berarti dinyatakan dengan vektor kolom. Nah, yang ketiga ini kita nyatakan dengan 3, 2, 1 ini dengan IJK. Nah, sekarang kalau penjumlahannya gimana? Kalau penjumlahannya otomatis vektornya nggak mungkin satu ya. Jadi misalnya saya di sini contohkan V1 ditambah V2. Nah, ini saya nyatakan dalam bentuk vektor kolom ya. Berarti kalau kita tulis ini V1 ya. Berarti 3, 2, 1. Kita tulis 3, 2, 1. Kemudian V2-nya adalah 5, 3, 4. 5, 3, 4. Nah, ini kita tinggal 8. 2 tambah 3, 5. 1 tambah 4, 5. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk IJK, berarti apa? 8I plus 5JK. Gini, udah ya. Nah, sekarang yang kedua itu pengurangan ya. Sebenarnya masih menggunakan soal yang sama biar nanti kamu bisa bandingkan ya. Jadi perbedaannya tuh di mana sih gitu. Nah, ini kalau tadi kan V1 tambah V2 ya. Sekarang V1 kurangi V2. Ini saya masih pakai soal yang sama kayak tadi ya. Ini kita tulis dalam bentuk kolom. Berarti ini 3, 3, 1. Kemudian V2-nya adalah 5, 3, 4. Nah, hati-hati di sini pengurangan, berarti nanti bacanya gini. 3 kurangi 5 sama dengan min 2. Kemudian 2 kurangi 3 sama dengan min 1. 1 kurangi 4 sama dengan 3. Atau kalau vektor ini kita nyatakan dalam bentuk IJK, berarti 2I min J min 3K. Gitu bedanya. Udah ya? Ya, jadi hari ini saya cukupkan di penjumlahan dan pengurangan dulu. Nanti silahkan tugasnya kamu tulis apa yang Bu Riani sampaikan di video pembelajaran hari ini. Nanti di-upload Google Classroom. Untuk perkalian dan pembagian, insya Allah saya jelaskan minggu depan. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.